King Saipul Jamil layangkan somasi dan minta klarifikasi kepada Dewi Persik yang memposting video dirinya yang dinilainya memfitnah. Kami menyampaikan somasi meminta kepada Mbak Dewi Persik klarifikasi soal postingan video, kata pengacara Saipul Jamil, Raja Simanjuntak saat menggelar jumpa pers di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 27 Juli tahun 2023. Saipul Jamil bersama pengacaranya memberikan waktu 3 hari kepada Dewi Persik untuk iktiqad baik memberikan penjelasan tentang maksud dari postingan tersebut di media sosial. Jika Dewi Persik mengajukan somasi Saipul Jamil, maka penyanyi 42 tahun itu siap melaporkan mantan istrinya ke polisi. Ini menjadi langkah kami untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya, ujar Raja Simanjuntak. Seperti diketahui, belakangan Dewi Persik dan Saipul Jamil saling membuka aib di media sosial. Mencemarkan nama baik saya karena apa? Selama berumah tangga itu tidak ada yang seperti itu. Gitu loh. Jadi kenapa saya bercerita? Ya kan? Supaya meyakini bahwa apa yang dituduhkan Mbak DP ini semuanya salah. Makanya saya sangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pemimpin Tempat yang menjadi partai kami. Saya Saipul Jamil dan pengacara saya Bang Raja. Hari ini sengaja saya undang teman-teman untuk memberi kabar ya, tentang hari-hari terakhir ini yang terjadi di sosial media. Jadi ini ujungnya mau sampai mana? Dan juga tetap di sini saya kepengen keadilan. Karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai warga negara Indonesia, kita udah bukan ngomongin masalah mantan atau bukan mantan ya. Jadi kalau udah yang namanya fitnah, ya, bohong, penyampaian bohong, berita yang tidak benar, ya, saya di sini mengatasnamakan rakyat sebagai rakyat, sebagai warga negara yang minta keadilan, ya, yang harga diri saya, ya, memang harga diri saya jelek, ya kan, saya banyak kekurangan, bahkan saya rasa dosa saya jauh lebih banyak daripada saudara. Tapi perlu diketahui bahwa saya sudah menembus itu semua. Beberapa tahun yang lalu atas kesalahan kita. Sesama seperti yang lain, saya ingin berubah. Tentu saja namanya kehidupan. Kadang-kadang ada aja ujian kita juga tidak bisa menerka diri saya akan kemana. Tapi saya tetap ingin berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik. Ini yang saya butuhkan dari teman-teman semua. Bukan saya dijatuhkan, bukan saya dihinakan. Boleh saya dihina nggak apa-apa, tapi saya satu, jangan fitnah saya. Kalian mau menghina saya nggak apa-apa, orang miskin, udah nggak laku, nggak apa-apa, saya terima. Nama kenyataannya begitu. Tapi satu yang saya minta, saya nggak terima difitnah. Saya nggak mau masa lalu saya difitnah, terutama masalah rumah tangga saya dengan pertama. Oleh karena itu, saya konsultasi dengan abang saya, Bang Raja. Beliau sudah memantau, beliau sudah melihat kejadian kemarin. Ya, semoga akan ada sesuatu yang disampaikan oleh Bang Raja. Silakan Bang Raja. Oke, terima kasih Bapak. King ya, ya, sekarang nama saya sudah ganti. Saipul Jamil sudah resmi, sudah ada dokumen negara, sudah berganti. Saya kemarin alhamdulillah tanggal 27 kemarin sudah mendapatkan dokumen pergantian nama resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi nama saya sudah King Saipul Jamil, pakai P, KING SAIPUL JAMIL. Terima kasih banyak. Ini dengan kita ya. Ya, saya King Bang Raja. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman media semuanya. Saya menyampaikan pertama mendapatkan kuasa dari King Saipul Jamil. Sebelumnya saya tunjukkan dulu kuasanya ya, pertanggal
24 Juli. Kuasa ini nanti kami gunakan untuk laporan, ya. Laporan nanti kita ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan kami buat langkah-langkah bukan mungkin ya, dipastikan akan menyampaikan surat somasi atau klarifikasi kepada saudari Dewi Persik. Maksud dari tujuan yang nanti kami akan sampaikan di dalam somasi tersebut seperti itu. Kira-kira ada lagi yang memang ingin ditanyakan? Terkait apa sih Bang? Ini somasinya. Terkait kalau saya lihat memang terkait masalah mengupload ya di sosial media, ada beberapa ya, mungkin nanti Dewi Persik akan lihat sendiri di dalam somasinya, nanti akan sampaikan juga di somasi itu dengan gambar juga seperti itu. Apa yang Nah, mungkin nanti lah ya, karena ada babak selanjutnya kita ya seperti itu. tidak ada omongan atau Video. hitam atau Video, video. Ya terkait lah masa-masa yang 2016 lah. Bang, berarti ada terkait pernyataan DP yang menyebut atau menuding Bang itu ya? Apakah itu statement seperti itu, Bang? Kita lihat aja nanti seperti itu ya. Artinya kita tidak mau mendahulukan ya. Artinya kita tetap akan menyampaikan ke Persik ya, terkait masalah yang kami sampaikan tadi seperti itu. Abang, ini kan somasinya terbuka ya? Iya. Dibicara kepada publik. Apa sih yang diminta sama Bang Eko kepada KDP melalui somasi ini gitu? Oke, Apa atau apa gitu? video kalau memang dilihat 2016 pada saat di pemeriksaan ya. Ya, BAP. BAP-nya ya kan. di kepolisian? Di kepolisian ya kan. Itu yang memang harus kita akan klarifikasi lah ya kepada Mbak Dewi Persik ya. Itu maksudnya apa sih? Ya kan. Bertanya tuh atau menjelaskan itu atau Apa yang diinginkan, Bang? Iya, lewat somasi ini gitu. Sama untuk King Saipul juga akan bertanya apa sih maksudnya, kita tanyakan nanti kan ya kan seperti itu. Kita juga tidak mau ya kan sebagai warga negara ataupun masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa saja kan. Kita tanyakan kepada Mbak Dewi apa sih maksudnya dari video Dan itu. kalau ini bertanya, Kita buat nanti nggak usah lama-lama lah melakukan juga dari dengan spontanitas menyampaikan dengan sadar itu 3 hari. Oke, Bang, berarti jawaban yang diinginkan apakah jawaban melalui somasi juga kah? Atau melalui jawaban video terbuka atau seperti apa? Nanti isi daripada surat kami itu adalah somasi dan klarifikasi. Iya, maksud saya jawaban dari Dewi Persik itu akan by surat lagi atau secara terbuka? Karena kan ini untuk somasinya terbuka gitu kan? Oke, nanti kita tertulis saja. Kita tertulis nanti. Kita akan tertulis, kita antar nanti ke rumahnya. Bang Ipul, sedikit mungkin kisruh akhirnya ada perselisihan ini awalnya apa sih Bang? Mungkin halayak penonton juga yang dengar. Sebetulnya ya. Jadi saya kasih sedikit aja ya. Permulaan ini di tahun 2023 ini dia masih menceritakan kepada masyarakat media sosial, disebut dengan netizen, tentang cerita-cerita kami yang dahulu kala, yang sudah lewat, yang sudah terkubur, gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah lupa, ya kan, masa-masa bahagia itu. Jadi dia menceritakan seolah-olah pada waktu kami berumah tangga berdua ini banyak sekali keburukan yang terjadi terhadap saya sebagai mantan suaminya, karena dia sempat menyebutkan mantan suaminya KDRT, mantan suaminya hombreng, mantan suaminya ketahuan lagi begituan sama laki. Merasa saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya, pada saat itu terjadi, karena pada saat itu terjadi, pada saat itu percaya kami terjadi bukan karena itu.
karena pure KDRT yang dilakukan oleh Dewi Persik terhadap saya. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup, nggak mau saya buka ke publik. Jadi saya tutup apa ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada, ya kan? Kayak dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang ada Baku Hantam. Padahal Baku Hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah melawan. Saya diam aja, saya nggak kuat. Tahun ketiga, baru saya melawan. Itu terjadi Baku Hantam sekali. Itu pun kami sudah selesai. Dan juga perceraian kami tidak ada penyimpangan seksual. Tidak ada. Teman-teman boleh, biar omongan saya ini akurat, kalian cek ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Utara di Semper. Dicek perceraiannya kenapa. Semua dikatakan pihak perempuan. Jadi saya laki-laki yang sebagai perempuan. Ya, jadi Mbak DP ini membongkar-bongkar. Di 2003 ini membongkar-bongkar. Saya nggak tahu alasannya membongkar-bongkar itu apa, saya bingung. Padahal saya selama ini udah gak pernah lagi nyenggol-nyenggol nama dia. Dia selalu nyenggol-nyenggol nama saya. Yang ibarat katanya disebutnya sebagai pansos. Kalau zaman sekarang disebutnya pansos, ya kan? Kalau dia nggak nyenggol nama saya, ngapain saya tersinggung? Makanya, karena saya nggak merasa apa yang dituduhkan oleh dia, saya melawan. Dulu saya sempat diam. Sempat pun saya juga japri dia. Tapi kenapa nggak digubris japrinya? Gitu loh. Jadi saya minta keadilan saya yakin bahwa kepolisian Republik Indonesia ini, ya kan, mereka akan menindak tegas siapa-siapa yang merugikan sesama warganya. Saya yakin kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih, siapa yang salah wajib mempertanggungjawabkan. Seperti kejadian saya tahun 2016, saya merasa salah. Tanpa diminta, saya harus mengakui, saya harus bertanggung jawab. Saya ingin seperti itu. Siapa yang benar-benar di muka umum melakukan tindak pidana yang merugikan nama orang, memfitnah orang, akan diminta atau tidak diminta, wajib bertanggung jawab. Makanya saya ingin menegaskan bahwa hormatilah orang lain. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama. Tidak. Namanya manusia. Gimana naik turun. Apalagi waktu itu saya pernah menikah 2 kali. Saya sendiri, godaan setan kanan kiri. Kalau waktu saya jadi suaminya dia kan terjaga, ya kan? Ada istri, ya kan? Jadi jangan menyamakan. Jadi wanita ini seolah-olah ambil aji mumpung gitu loh. Menyamakan seolah-olah pada waktu rumah tangga dengan kejadian 2016 itu disama-samain. Tidak bisa. Kecuali kejadiannya di tahun yang sama. Mungkin bisa masuk akal. Ini sudah berbelasan tahun. Jadi kisruh ini terjadi karena statement dia di media sosial yang sudah menghina saya, yang sudah menjelek-jelekan saya. Kalau memang saya melakukan hal seperti itu, dijelekin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus dihukum? Oh, udah selesai. Saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya. Saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Saya udah ngapain lagi? Diomongin, mending ngomongin yang enak-enak. Jadi saya di sini minta pertanggungjawaban orang tersebut, ya. Saya minta keadilan saya, karena dulu saya juga diadili. Orang lain minta saya diadili, ya kan? Karena kesalahan saya siap, dan saya kepengen juga orang ini harus benar-benar kita adili, karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelekan saya. Kalau memang itu terjadi saya terima, tapi kalau bisa kalau memang benar terjadi di situ. Tapi ini kenyataannya yang tidak pernah terjadi, dia ungkap.
dia bikin cerita bohong. Makanya saya dengan sangat mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Sulistyo Sigit, saya minta tolong, saya minta keadilan. Ya, saya yakin di Indonesia ini tidak akan tebang pilih. Mau rakyat jelata, mau artis, mau siapapun, kalau dia salah, saya minta keadilan. Ditindak dengan setegas-tegasnya. Makanya melalui pengacara saya Bapak Raja, artinya di sini saya akan bertegas. Saya sudah orang lain. Tolong hormati saya dan hormati yang lain juga. Ya, kita ini hidup berdampingan. Kita ini berhidup. Rakyat Indonesia itu senang yang namanya apa? Kebersamaan. Tidak saling caci mencaci. Ya. Saya nggak mau ada tontonan ini lagi. Semoga nanti ini adalah saya korban terakhir. Ya, dari mulut seseorang yang jahat, yang sudah berani mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak. Gak peduli laki-laki perempuan, kalau dia wajib ditindak. Dia sudah melakukan kerugian kepada orang lain, sudah menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Saya minta manusia ini ditindak supaya mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Semoga sih harapan dari kami sebagai tim hukum bisa Dewi Persik itu menyadari atas hal yang diperbuat. Kalaupun tidak, ya kita akan dorong lapor polisi. Jelas kalau pencemaran nama baik ya tidak luput dari 310, 311 dan undang-undang ITE kan yang buat ya ancaman ya kalau saya kan enggak, saya maksudnya gini, nggak peduli laki-laki perempuan, ini buat pembelajaran. Jangan kita lihat saudara atau bukan. Waktu dia ngejelekin saya, dia memandang saya sebagai mantan suami. Kenapa bisa begitu? Harusnya dipikirkan. Dia aja tega mencemarkan nama saya. Salahkah saya juga tegas? Nah itu kemarin Bang itu sempat berkomentar atau berstatement bahwa itu seks. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah kalau saya kemarin. Bisa jadi nyambung sama KDRT itu juga nggak ada. Apakah nyambung seperti itu? Jadi udah, pokoknya insya Allah apa yang saya statement kemarin insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya sih tidak mau mengulangi lagi. Nah, sekarang kita lebih fokus ke masalah hukumnya. Insya Allah apa yang saya statementkan, yang saya omongin, yang saya jelaskan ke teman-teman yang ada di warga media sosial, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Bang, karena kan makin ada meluluhkan hati sedikit untuk islah dalam artian berbaik, ada untuk bisa damai gitu, Bang. karena itu maksud saya isunya kan ada klarifikasi penjelasan dari Dewi Persik yang tadi disampaikan Mbak Ibu yang cantik itu. Jadi kita perlu klarifikasinya tadi. Mudah-mudahan klarifikasinya terbuka semua apa yang disampaikan tadi dengan tim Saiful Jamil. Ain't nobody stopping